Halo, perkenalkan nama saya Aristo. Dan saya Domis. Di sini kami akan membahas tentang geopolitik dan politik serta geopolitik Indonesia. Sebelumnya kita akan membahas apa itu geopolitik. Geopolitik berasal dari dua kata, yaitu geo yang berarti bumi dan politik yang berarti kekuasaan. Maka dapat kita artikan geopolitik itu sebagai sebuah kebijakan politik di suatu negara yang memanfaatkan geografi sebagai basis penguasaan ruang hidup demi terjaminnya kelangsungan hidup dan pengembangan kehidupan negara yang bersangkutan. Sedangkan politik adalah segala urusan yang menyangkut negara atau pemerintahan melalui suatu sistem politik yang menyangkut penentuan tujuan dari sistem tersebut dan cara mencapai tujuan tersebut. Kemudian, geopolitik Indonesia disebut juga dengan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara merupakan wawasan nasional bangsa Indonesia. Oleh karena itu, wilayah Indonesia yang terdiri atas daratan, laut, dan udara dipandang sebagai ruang hidup yang satu atau utuh. Wawasan Nusantara dibangun atas pandang geopolitik bangsa Indonesia. Jadi, wawasan Nusantara merupakan penerapan dari teori geopolitik bangsa Indonesia. Pengertian wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dan tetap menghargai serta menghormati kebinekaan dalam setiap aspek kehidupan nasional untuk mencapai tujuan nasional. Secara etimologis, wawasan Nusantara berasal dari kata wawasan dan Nusantara. Wawasan berasal dari kata wawas dalam bahasa Jawa yang berarti pandangan, tinjauan, dan penglihatan indrawi. Wawasan berarti pula cara pandang dan cara melihat. Nusantara berasal dari kata nusa, artinya pulau atau kesatuan, kepulauan, dan antara, yang artinya menunjukkan letak antara dua unsur. Jadi, Nusantara adalah kesatuan kepulauan yang terletak antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Pasifik. Berdasarkan pengertian modern, kata Nusantara digunakan sebagai pengganti nama Indonesia. Fungsi wawasan Nusantara secara umum ialah berperan sebagai pedoman, motivasi, dorongan, dan rambu-rambu dalam memastikan sebuah kebijaksanaan, ketentuan, tindakan, serta perbuatan. Hal tersebut berguna untuk penyelenggaraan negara, baik di pusat, daerah, atau bagi semua rakyat Indonesia dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, serta bernegara. Tak hanya itu, wawasan Nusantara juga berfungsi untuk membentuk dan membina persatuan kesatuan bangsa dan negara Indonesia. Adapun tujuan wawasan Nusantara terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan wawasan Nusantara ini dibagi menjadi dua, yaitu tujuan wawasan Nusantara keluar dan tujuan wawasan Nusantara ke dalam. Tujuan wawasan Nusantara keluar adalah menjamin kepentingan nasional dalam era globalisasi yang makin mendunia maupun kehidupan dalam negeri. Kemudian turut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial, serta kerjasama dan sikap saling hormat menghormati. Artinya, bangsa Indonesia harus terus-menerus mengamankan dan menjaga kepentingan nasionalnya dalam kehidupan internasionalnya, dalam semua aspek kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial budaya, maupun pertahanan dan keamanan, demi terciptanya tujuan nasional sesuai tertera dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan tujuan wawasan Nusantara ke dalam yaitu menjamin persatuan dan kesatuan di segenap aspek kehidupan nasional, baik aspek alamiah,
maupun aspek sosial. Bangsa Indonesia harus meningkatkan kepekaannya dan berusaha untuk mencegah dan mengatasi sedini mungkin faktor-faktor penyebab timbulnya disintegrasi bangsa dan terus-menerus mengupayakan dan terjaganya persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan. Demikianlah pembahasan tentang geopolitik, politik, dan geopolitik Indonesia. Semoga pembahasan materi ini dapat semakin menambah pengetahuan Anda. Sekian dan terima kasih.